bersama saya, Miss Dita, dalam pelajaran Prakarya. Pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab 2, yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pengertian kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, sedangkan benda bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial lebih rendah. Jenis dan manfaat arus listrik. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Listrik arus searah DC atau direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. 2. Listrik arus bolak-balik AC atau alternating current adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Satuan internasional untuk mengukur besar arus listrik adalah ampere. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik. Yang kedua, medan listrik. Yang ketiga, potensial listrik. Yang keempat, arus listrik. Dan yang kelima, elektromagnet. Nah, dengan adanya sumber arus listrik, maka penerangan pun akan kita dapatkan. Selain berfungsi sebagai penerangan, fungsi lain dari arus listrik adalah sebagai sumber energi. Pada teknik elektro, listrik digunakan untuk tenaga listrik yang menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan sirkuit listrik yang mengakibatkan komponen listrik aktif seperti tabung vakum, transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, dan lain sebagainya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan melalui pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Contoh PLTA yaitu PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-Gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat, dan lain-lain. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Contohnya PLTU Semarang, Jawa Tengah, dan PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Contohnya PLTN di Jepang dan Obninsk di Uni Soviet. PLTB atau pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Contohnya PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utamanya. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga angin.
Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling. Kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan. Perlu disimpan pada baterai. Jangan lupa dicatat ya, tetap semangat dan salam sehat.